abaina wa abaikum wa ummatina wa ummatikum wa ribatina wa ribatikum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqanim ajma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ti darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min isbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo saderepun ngaos astu kita niat sareng-sareng muridipun Allah murid syafaatipun Rasulullah sawadipun niati mudarosah mudzakarah eling penyaling sareng-sareng sawadipun niati hadir wonten ing majelis ilmu sawadipun niati golek pitudosa pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini al-qismu tsani an-nubuwah, ini tentang kenabian. Wasif jami ar-rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastahi ludidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim. Wasif babu bayanil wajib fi haqqir rasul. Ada utawi iki ku bayanul wajibi, iku mertelaake sifat wajib fi haqqir rusul, ya wajib lan mustahil fi haqqir rusul ing dalem hae para rasul atau pira-pira rasul. Wasif lan nyifati sira jami ar-rusuli ing sakabehane pira-pira rasul bil amanati kelawan sifat amanah wasidqi lan kelawan sifat temen atau sifat sidik jujur temen wa tablighi lan sifat tabligh nyampeake wal fatonati lan limpat. Artosipun yang mukalaf kedah nekodaki bilih sedaya utusanipun Gusti Allah punika kagungan sifat wajib sekawan, setunggal amanah, nomor kali sidik, nomor 3 tabligh, nomor sekawan fatona. Seluruh orang mukalaf itu wajib meyakini dan mensifati, ya wajib meyakini adanya Rasul, kemudian wajib mensifati Rasul. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kita itu wajib meyakini bahwa ada Nabi dan Rasul.
Karena yang disebut nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dilakukan dan tidak disuruh untuk menyebarkan. Dan Rasul itu adalah laki-laki merdeka, diberi oleh wahyu oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan. Jumlah nabi menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya itu adalah 124.000 nabi. Rasul itu ada 315, wakilah 314, dan ada yang berpendapat 313. Dan sebagai setiap orang Islam ini wajib mengenali nama-nama nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 rasul. Jadi yang 25 rasul itu wajib ngerti jeneng-jenenge. Jumlahnya rasul 313, 314, 315. Kalau ingin tahu nama-nama rasul yang 314, 15 itu bisa dibaca di kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Nah, jumlah nabi keseluruhan itu ada 124.000. Ini seluruh rasul nih, seluruh rasul yang ada 313, ada yang berpendapat 314, ada yang berpendapat 315, itu harus disifati. Jadi kita sebagai orang mukallaf harus mensifatinya dengan sifat amanah. Kami yakini bahwa seluruh rasul memiliki sifat amanah. Amanah niku kareksa saking nglampahi laranganipun Gusti Allah. Jadi amanah niku yang dimaksud di situ adalah terjaga. Orang kok amanahmu dapat dipercaya. Sidik wis jujur. Di amanah yang dimaksud di situ adalah terjaga. Wa ya al-musamma bil ismah. Ismah itu terjaga. Maksudnya bagaimana? Yudhuwahu ta'ala bawatinahum wa dhawahirahum minat talabus bimanhiin anhum walau nahya karohatin walau halatufu latin. Sehingga maksum. Amanah itu maksudnya adalah Allah menjaga dohir batin para rasul dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah, walaupun itu larangan makruh, dan itu sejak kecil. Jadi sifat amanah itu mulai kecil dijaga oleh Allah, dohir batin jiwa raganya para rasul tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, walaupun itu cuma larangan makruh. Itu tidak pernah melakukan para rasul. Sehingga bahkan nih, para rasul itu tidak pernah khianat sama Allah, tidak pernah terus melanggar aturan Allah, tidak pernah. Bahkan ini sahabat ada diri dawuh, idlau jaza alaihim ayyakunu wa ta'ala fi'li muharramin aw makruhin lazima ayyakuna dhalikal muharram aw makruh ta'atan. Seumpama Allah mengizinkan, Allah membolehkan para rasul melakukan keharaman atau kemakruhan, maka kemakruhan itu menjadi ketaatan.
maka keharaman itu menjadi ketaatan. Jadi apa yang dilakukan oleh para rasul itu mesti menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, hal sekecil apapun itu. Contoh Rasulullah senang pakai cincin di kelingking, itu pun menjadi sebuah ketaatan. Oh, sunnah pakai cincin di kelingking niru Kanjeng Nabi loh. Itu kan mestinya hal-hal yang terlihat tidak sebuah taat, tapi karena dilakukan oleh para rasul itu menjadi ketaatan. Dan itu yang namanya amanah. Jiwa raga terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping itu memang Allah Ta'ala qad amarna bittibaihim bi aqwalihim wa af'alihim min ghairi tafsil. Kita itu diperintah mengikuti para rasul ini dalam ucapan dan perbuatannya ini tanpa memperinci-perinci, tanpa kamu memilah-milah, oh melu Nabi Muhammad tok, melu iki enggak. Seluruh para rasul itu harus kita ikuti. Makanya ada Al-Quran. Di Al-Quran menceritakan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu supaya apa ya? Kita tiru. Kecuali nanti kalau ada hal yang itu menjadi khususiahnya para rasul. Contoh ya, Nabi Muhammad itu boleh nikah lebih dari 4. Nah, niku kene gak oleh niru. Mergo khususiyah itu. Ya, dia tetap apa? Mau maksimal apa? Terus Nabi Sulaiman atau niku itu tidak boleh ditiru karena itu khususiyah. Selain khususiyah, kita harus meniru. Akhirnya kesimpulannya pripun fahina idin kullu ma sadara minhum fanahnu ma'murun biha. Wa kullu ma'murin bi fa huwa ta'atun. Seluruh apa yang dilakukan oleh para rasul selain khususiyahnya ini menjadi hal yang diperintahkan bagi kita. Setiap hal yang diperintahkan maka itu menjadi sebuah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan oleh para rasul itu mesti menjadi perintah bagi umat sehingga disifati amanah. Yang nomor 2 sidik. Yakni tegesipun temen mboten nate goro. Seluruh para rasul itu mesti jujur, tidak pernah berbohong. Fi dakwahum ar-risalah. Dalam menyampaikan risalah itu mesti jujur. Kita beliin al-ahkam. Menyampaikan hukum-hukum dia jujur. Allah sampun dawuh ini surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Para rasul itu tidak berbicara atau tidak menyampaikan omongan atas dasar hawa nafsu ndak. Tapi seluruh apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah dikte dari Allah. Kemarin sudah saya singgung dibalik kenapa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan ummi. Nabi Muhammad itu dibuat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Padahal kita wajib meyakini bahwa nanti Rasul itu memiliki sifat wajib yang keempat adalah fatonah, cerdas. Tapi kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu agar mempertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu tidak murni dari Rasul, tapi itu murni
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara gampangane ngene. Para rasul niku lugu-lugune wong, lugu. Tidak pernah berpendapat ataupun apapun itu dari pikiran sendiri dan nafsu sendiri. Enggak. Seluruhnya itu dari Allah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu dalam urusan rumah tangganya pun itu loh menunggu dawuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah itu istri Rasulullah, istilahnya yang dicintai Rasulullah dan sering bersama Rasulullah setelah Siti Khadijah. Itu ketika terjadi fitnah terhadap istri beliau, ya Aisyah, itu Rasulullah ya galau. Tapi beliau tidak bermain dengan perasaan. Bahkan Allah itu menguji. Itu juga untuk kita pelajari, kita angan-angan bahwa memang Rasulullah tidak akan pernah tidak sidik. Para Rasul tetap menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak dengan hawa nafsunya. Padahal kalau urusan yang lain ketika ada umat bertanya pada Rasulullah berdoa pada Allah, itu langsung ada jawaban. Oh, ini berhari-hari, berminggu. Sampai sempat sudah mengumpulkan sahabat untuk diskusi. Bagaimana ini tentang istri saya? Sayyidina Ali jawab, mau itu betul Siti Aisyah tok. Sampai ngoten. Enten sing kula percados dengan keluarga tiang saya. Ngono sing kula yakin ini ku nek kabar sing beredar kula betul yakin. Ngono sing ngoten. Tapi tetap akhirnya Rasulullah mengurungkan diri untuk membuat keputusan. Karena memang belum ada daun, tidak bisa memilih. Rasulullah tidak bisa memilih. Maka sidik itu mayantiku anil hawa. Sidik itu adalah yang disampaikan itu jujur murni dari Allah, bukan dari nafsu dan pola pikir Rasulullah. Sehingga Al-Quran itu yang disampaikan murni dari Allah, bahkan hadis pun itu murni dari Allah. Hadis. Kemudian tabligh. Rasul disifati tabligh. Tabligh niku nekake sedaya dawuh dumateng umatipun. Niki gini surat Al-Maidah dalilnya. Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Terus gini sana sih lanjutannya kan rusulam mubasyirin wa mundirin. Wahai para rasul, sampaikan apa yang telah aku turunkan kepadamu, dawai Allah. Apa yang telah diturunkan oleh Allah, sampaikan kepada umat. Maka tabligh itu tanpa diminta sudah menyampaikan. Para rasul punya karakter semangat dalam menyampaikan wahyu. Tablighnya itu bawaan.
sifatnya. Ora ono jenenge rasa-rasa ora peduli mbek wong iki gak ono. Maka kalau mengaku pewaris para rasul, ya ndak usah nunggu ada apa tak apa. Ndak usah nunggu dapat apa tak apa. Tetap sampaikan terus risalah, sampaikan terus syariat, sampaikan terus agamanya Allah agar berada di barisan para rasul. Harus punya semangat untuk itu, ya. Meniru para rasul. Lah rasul itu mubasyirina wa mundirin. Dalam menyampaikan itu tidak hanya yang enak-enak saja, yang enak maupun tidak enak disampaikan, sehingga rasul itu sifati yang memberi kabar bahagia, tapi juga yang nakuti. Yang terakhir sifat wajibnya adalah fatonah. Fatonah nggih punika limpat nalaripun, tingkat kenalaran atau kecerdasan para rasul itu di atas rata-rata. Hiddatul akli wadaka'uh, cerdasnya otak dan atau cerdasnya akal dan cerdiknya akal niku fatona. Jadi idrokul umur ad-daqiqah, bisa memahami hal-hal yang terperinci bahkan yang sulit dipahami oleh orang lain. Beliau bisa memahami. Ketika Allah menyampaikan bla bla bla, beliau langsung bisa paham. Itu para rasul. Maka karena di sifat 4 ini walidakanu munazzahina an kulli ma yukhilu bil muru'ah. Rasulullah, para seluruh rasul harus dibersihkan an kulli ma yukhilu, dari setiap perkara yang membikin cacat bil muru'ah dalam harga dirinya. Kita tidak boleh mensifati para rasul, menceritakan para rasul dengan suatu hal yang itu menurunkan muru'ahnya. Maka ini harus hati-hati. Dalam kitab Fajrus Shadiq itu banyak contoh-contoh cerita-cerita kuno tentang para rasul, tapi sejatinya itu malah membuat cacat di harga diri para rasul. Itu namanya cerita-cerita Israiliyat. Cerita wong Israel itu tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita sampaikan ke orang lain. Kalau menceritakan Nabi Ayub, jangan sampai menceritakan, wah itu sindatnya, kena penyakit kulit, keluar sindatnya, sampai jatuh, diambil lagi, dimasukkan ke kulitnya lagi. Itu tidak boleh loh. Saya waktu kecil pernah dengar ada pembicara kayak gitu. Aku ngerti ngono teko sing ngundhu cerita-cerita itu pembicara gue. Itu enggak pas. Itu enggak pas, karena itu mesti bikin muruahnya Nabi Ayub hilang. Mosok gila nih kau yang ngono kan enggak. Bener. Wa kulli ma yu'di ila naqsin fi maratibi al-aliyah alim sholawatullahi wassalamu. Kita juga harus membersihkan para rasul dari sifat-sifat kurang yang itu bisa mengurangi derajat. Wa yastahilu lan mohal apa diduha suwali'e amanah sidik tablet fatomah. Apa diduha suwali'e sidik amanah tablet fatomah alihim ing atase rusul. Wajah izun lan utawi sifat jaisi rusul iku kal akli, atau wajah izun utawi sifat jais
fi hakihim kang tetep ing dalem hake para rasul iku kal akli kaya dahar. Artosipun mustahil tumrap para rasul sedaya sifat ingkang suwaliipun sifat-sifat ingkang sampun kasebat, yakni khianat, kidib, kitman, balada. Kita wajib meyakini bahwa rasul mustahil memiliki sifat kebalikan dari sifat wajibnya. Rasul muhal khianat. Rasul muhal cidro. Khianat itu cidro. Rasul muhal kadib, muhal goro. Itu kidib, muhal kidib goro. Rasul kok bohong, itu muhal. Rasul kok tidak bisa membawa dirinya lahir batin dalam arti khianat, ini juga muhal. Rasul kitman. Rasul kok orang yang tidak punya semangat untuk menyampaikan pada umat, itu muhal. Balada muhal bagi para rasul. Rasul kok tidak mudeng-mudeng itu tidak ono. Sing tak mudeng-mudeng ngono. Gak dong kandhani boleh gak dong. Balada. Rasul muhal seperti itu. Lah Rasul memiliki sifat jais. Sifat jais Rasul yakni al-a'radul basyariyah. Sifat manusiawinya atau sifat-sifat karakter manusia, bawaan manusiawi, ini jaisnya Rasul. Kayak makan, itu jaisnya Rasul. Kalau kita manusia biasa, makan kan menjadi kebutuhan. Tidak makan lemes. Para Rasul itu makan, tidak makan sama aja. Di mangan meh ora aku tetap seger. Maka diceritakan Rasul sering tidak makan selama 3 hari. Ya, memang jaisnya Rasul makan ya jais, tidak ya jais. Tidur itu juga jaisnya Rasulullah. Jadi apa yang menjadi kebiasaan manusia, umumnya manusia, itu bagi para Rasul jais. Yang umumnya bagi para manusia itu yang jadi kebutuhan, bagi para Rasul tidak kebutuhan. Kalau kita manusia biasa kan butuh tidur, ya benar? Butuh makan. Tapi para Rasul sebenarnya tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Makan dan tidurnya para Rasul itu ya tidur ya tidak apa-apa, tidak tidur ya tidak apa-apa. Tumandang turu, waduh ratusan tahun. Nabi Uzair turu ya Allah. Ratusan tahun. Sampai untone jadi fosil. Tumandang wonten sing boten tilem. Blas malah sampai boten nate durung nate rasakno wafat kok. Rasakno mati lho, durung tahu. Nabi Idris, Nabi Isa, itu jaisnya Rasul. Apa yang dialami oleh manusia umumnya itu bagi Rasul itu jais. Lo harusipun dene sifat menangipun para Rasul punika kados dene dahar tegese sedaya perkawis ingkang lumrah tumrap manusa ingkang boten nyuda dhateng derajatipun niku jais kanggone Gusti jais kanggone para Rasul. Nah, para Rasul irsaluhum utawi ngutus ing Rasul iku tafaddulun
iku murni kanugrahan saking Allah, wa rahmatun lan kawelasan saking Allah lil alamin maring wong alam kabeh. Jalla maha agung sapa maula dat sapa maulan nikmah sapa dat kang paring nikmat. Tegesipun artosipun anggenipun Gusti Allah taala ngutus para rasul punika murni kanugrahan lan kawelasan Allah Subhanahu wa taala dhateng alam semesta. Sanes perkawis ingkang wajib Maha agung Allah, maha agung datipun Allah ingkang paring saben-saben nikmat. Jadi ini Ahlussunnah Jamaah beda dengan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah mengutus para rasul itu dalam rangka memang kewajiban Allah untuk mengutus. Jadi nek wong Mu'tazilah niku au jabat Mu'tazilah tu ila au jabat al Mu'tazilah irsalar rusul. Bagi orang Mu'tazilah Allah itu memang wajib mengutus rasul. Karena Allah itu wajib berbuat baik pada makhluk. Ini alasan orang Mu'tazilah. Dan itu salah. Kalau kita Ahlussunnah Jamaah, Allah mengutus para rasul itu tidak wajib bagi Allah, tidak. Tapi Allah mengutus para rasul itu adalah bentuk sayangnya Allah pada kita sebagai para hamba-hambanya Allah dan bentuk anugerahnya Allah terhadap para manusia. Jadi para manusia itu dianugerahi Allah dengan adanya para rasul, dirahmati Allah dengan adanya para rasul. Makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah dawuh, saya tidak Allah dawuh wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau tidak aku utus kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita harus mengikuti para rasul niku tanpa diperinci yo. Enggak boleh dipilih-pilih. Mengguri tafsir tanpa dipilih-pilih. Kalau kita hanya fanatis sama Nabi Muhammad tok, ini tidak boleh. Karena kita itu diwajibkan mengimani seluruh para rasul, tidak hanya mengimani Nabi Muhammad saja. Jangan sampai kita itu menganggap, oh Nabi ini tidak ada apa-apanya. Jangan. Seluruh para rasul itu mulia. Dan yang diantara pemimpin para rasul itu ya pemimpin para rasul adalah Nabi Muhammad. Tapi kita harus mencintai para rasul dan mengagumi dan mempelajari dan menteladani juga selain Nabi Muhammad SAW. Yang saya sampaikan terakhir ini terlihat mudah, tapi kadang-kadang kalau kita gali dalam hati kita, kadang-kadang ternyata kita tidak kenal para rasul selain Nabi Muhammad. Biografinya nggak ngerti, kita tidak meneladani. Ya. Kadang-kadang sering malah kita kurang punya jiwa tablet. Sudah ngerti di depan mata ada orang mungkin ibadahnya belum sesuai, nggak mau mengingatkan. Ada teman-teman atau adik-adikmu sholat raweh guyonan meneng wae, uga ngilingno. Itu bukan sifat para rasul. Maka munculkanlah sifat-sifat para rasul ini dalam dirimu. Belum lagi memang kita didhawuhi Allah, Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita harus punya jiwa dakwah atau tabligh itu tadi. Maka hal-hal semacam itu, ayat utu ila sabili rabbik, itu bukan hanya keilmuan, ning kanggo dinggo. Maka ketika ngaji itu jangan keilmuan tok.
Tapi kita ngaji, cari ilmu itu untuk bagaimana sih kita menjadi pribadi yang diridhoi Allah. Jadi cakno. Itu bentong. Ini kadang-kadang nek sing tak maksud santri zaman saiki ra dong-dong itu lah wis ngajeni nih. Ngakune gak punya semangat mengikuti para rasul yo aneh. Jadi orang yang apatis. Jadi orang yang ya introvert itu gak para rasul. Apatis. Introvert itu bukan para rasul. Terus gue niru sapa? Mbak, saya kan karakternya memang gini. Iso dirubah. Nek gue mau berubah. Kadang-kadang gak mau berubah. Harus punya kepekaan. Maka sifat ini, sifat-sifat wajib para rasul, wajib kita imani dan kita ikuti. Kita ikuti. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbini wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.